Oke, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman telah menonton video saya ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai turbin uap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Develi Nuhareva, MPM G1 C017016. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Nuramal STMT sebagai dosen pengasuh mata kuliah Sistem Pembangkit Tenaga Uap. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu turbin. Perlu kita ketahui bahwa turbin adalah suatu mesin penggerak yang menggunakan energi dari aliran fluida seperti udara, gas, dan air untuk menggerakkan beban seperti generator, pompa, baling-baling, kompresor, dan lain sebagainya. Kemudian, kita harus mengetahui jenis-jenis dari turbin. Jenis-jenis pada turbin adalah, pertama adalah turbin gas, turbin uap, turbin peleton, dan turbin air. Turbin gas adalah turbin yang memanfaatkan gas sebagai fluida yang dibutuhkan, di mana gas akan dikonversi atau diubah menjadi energi mekanik yang akan menggerakkan roda turbin, sehingga akan menghasilkan daya listrik. Kemudian turbin uap adalah turbin yang memanfaatkan temperatur serta tekanan sebagai fluida yang dibutuhkan, di mana temperatur akan diubah menjadi energi mekanik atau rotasi menjadi daya listrik. Kemudian turbin peleton adalah turbin yang digunakan pada air terjun dengan ketinggian 300 meter, di mana energi potensial pada udara tersebut akan diubah menjadi energi mekanik pada rotasi turbin melalui impuls, sehingga menghasilkan daya listrik. Kemudian turbin air adalah turbin yang memanfaatkan energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik pada turbin, sehingga menghasilkan daya listrik. Baik, pengertian dari turbin uap sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial pada air menjadi, atau pada uap menjadi energi kinetik atau energi kinetik. Ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin, sehingga energi mekanis menggerakkan turbin dan menghasilkan daya listrik. Turbin uap sendiri adalah dikembangkan oleh Sir Charles Parsons pada tahun 1884. Kita lanjutkan klasifikasi dari turbin uap sendiri, yaitu turbin impuls. Turbin impuls adalah turbin di mana turbin ini adalah sederhana, berotor satu atau banyak atau gabungan yang mempunyai sudut-sudut pada rotor itu sendiri. Kemudian turbin reaksi. Turbin reaksi yaitu masing-masingnya terdiri dari baris sudut tetap dan dua baris sudut gerak. Sudut bergerak turbin reaksi dapat dibedakan dengan mudah dari sudut impuls karena tidak simetris, karena lengkungannya berlawanan. Ciri-cirinya yaitu penurunan tekanan uap sebagian terjadi di nozzle dan sudut gerak. Kemudian adanya perbedaan tekanan di dalam turbin sehingga disebut tekanan bertingkat. Klasifikasi turbin uap berdasarkan pada tingkat penurunan tekanan dalam turbin, yaitu pertama turbin tunggal. Turbin tunggal adalah turbin dengan kecepatan satu tingkat atau lebih turbin. Ini cocok untuk penggunaan daya yang kecil. Kemudian turbin bertingkat atau aksi dan reaksi. Di sini sudut-sudut turbin dibuat bertingkat, biasanya cocok untuk daya yang besar. Pada turbin bertingkat terdapat deretan sudut dua atau lebih, sehingga turbin tersebut terjadi distribusi kecepatan atau tekanan. Kemudian klasifikasi menurut penurunan tekanan pada uap, yaitu turbin kondensasi. Turbin kondensasi adalah turbin dengan tekanan keluar kurang dari 1 atm dan dimasukkan ke dalam kompresor. Kemudian turbin tekanan lawan, yaitu turbin di mana apabila tekanan sisi keluar turbin masih besar dari 1 atm sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin lain. Dan terakhir adalah turbin ekstraksi, yaitu turbin dalam turbin ini sebagian uap dalam turbin ekstraksi untuk proses pemanasan lain, misalnya adalah proses industri.
Kita lanjutkan. Sekarang adalah bagian-bagian dari turbin. Bagian-bagian dari turbin adalah satu casing yang berfungsi sebagai tempat dari turbin yang akan menahan gas dengan temperatur yang sangat tinggi. Kemudian rotor. Rotor berfungsi sebagai pengikat sudut-sudut turbin. Pada sisi HP terdapat 15 blade, yaitu 9 stek pada HP dan 6 stek pada AP. Kemudian nozzle. Nozzle berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan menampah tekanan uap untuk memutar sudut blade turbin. Nozzle ini terpasang pada casing sisi upper dan lower, baik HP maupun LP. Kemudian wheel. Wheel adalah kumpulan rangkaian sudut-sudut jalan yang terangkai pada shaft rotor dan diikat dengan short dan dikunci dengan compling dan dibuat per segmen sesuai dengan desain engineering pabrikan. Kemudian Glen Hybrid, yaitu berfungsi sebagai perapat uap atau steam antara rotor dengan stator, wheel dengan wheel yang lainnya, di mana posisinya dekat dengan shaft rotor disebut dengan blade. Kemudian radial spill thread, yaitu yang berfungsi sebagai perapat uap steam antara rotor dengan stator, di mana posisinya dekat dengan rotor disebut radial spill thread dan diikat dengan bau pengikat agar kekakuan dari nozzle tersebut menjadi lebih baik. Kita lanjutkan bearing. Bearing yaitu yang berfungsi sebagai support atau daya lincir untuk shaft turbin dari gaya radial. Tipe bearing yang terpasang pada unit adalah tilting pada bearing dan elliptic pada elliptic bearing. Kemudian oil deflector. Oil deflector ini berfungsi sebagai shield atau perapat agar pelumas atau oil tidak terjadi cross air pada saat pelumasan pada bearing beroperasi. Kemudian thrust disc atau cooler, yaitu yang berfungsi adalah menahan gaya aksial pada saat turbin beroperasi. Posisi thrust bearing ini berada di antara thrust disc, yaitu posisi aktif dan pasif. Thrust bearing ini terdiri dari 11 segmen. Kemudian main oil, yaitu peralatan yang juga install pada heavy shaft rotor yang diikat dengan baut dan ditempatkan pada sisi depan turbin, yang fungsinya sebagai pompa pelumas bearing. Kemudian thrust disc tadi, yaitu yang digunakan sebagai untuk tumpuan dari thrust, dan thrust disc ini didesain menyatu pada heavy rotor setelah shaft tumpuan bearing. Siklus Rankine. Ini adalah siklus Rankine pada turbin uap, di mana siklus Rankine ini adalah digunakan untuk mengetahui kondisi uap pada sistem turbin uap. Maka bisa kita lihat melalui siklus Rankine ini, di mana pada titik 1,2 ini terjadi proses pemompaan isentropis di dalam pompa. Kemudian pada titik 2 sampai ke 3 ini terjadi proses pemasukan kalor atau pemanasan pada tekanan. Dari titik 3 ini sampai titik 4 terjadi proses ekspansi isentropi di dalam turbin. Dari titik 4 sampai kembali ke titik 1 lagi, yaitu terjadi proses pengeluaran kalor atau pengembuanan pada tekanan. Pada entalpi tadi di temperatur, sekarang entalpi dilihat bahwa pada titik 3 ke ketiga terjadi proses pemanasan lanjut di dalam superheater, dan kemudian titik 3 ke titik 4 ini terjadi proses ekspansi isentropi di dalam turbin. Kemudian bagaimana prinsip kerja pada turbin tersebut? Baik teman-teman, mari kita amati gambar di bawah ini. Proses atau prinsip kerja pada turbin uap adalah pertama, di sini ada terjadi pemanasan fluida atau sehingga terjadi uap. Uap yang panas ini akan melewati pipa-pipa ini, pipa yang telah dirangkai, kemudian akan dikonversi pada turbin. Di dalam turbin ini ada
dibuat bladed-bladed, sehingga bladed-bladed ini akan diputar oleh uap atau steam tadi dari hasil pemanasan fluida. Yang dimana steam-steam ini adalah mempunyai tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, sehingga akan menggerakkan bladed ini. Ketika bladed ini akan bergerak, maka generator pada turbin ini akan ikut bergerak, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Dan dilewati melalui wheel atau kabel-kabel dan dibagikan pada rumah-rumah. Nah, ini adalah prinsip kerja pada setelah itu dibagikan, maka fluida yang sudah melewati turbin ini akan kembali lagi pada kondensor, akan didinginkan kembali, dan kembali lagi pada sistem pemanasan, akan dipanaskan lagi di sini dan berputar pada siklus ini. Nah, beginilah proses atau prinsip kerja pada turbin uap. Kita lanjutkan adalah bagaimana persamaan turbin uap, bagaimana cara mencari daya pada turbin. Jadi, untuk mencari daya pada turbin, pertama adalah diketahui pada gambar ini adalah I2, H0, I0, dan P0 dan T0, P2, dan losses, HI. Nah, P0 ini adalah tekanan awal, sedangkan T0 adalah temperatur awal, dan P2 adalah tekanan akhir, dan losses adalah kerugian pada panas. H0 ini adalah hidrop atau panas yang jatuh, sedangkan HI adalah hidrop yang berguna, sedangkan I0 ini adalah entalpi awal, dan I2 ini adalah entalpi akhir. Baik, setelah kita ketahui dalam skema tersebut, maka hidrop berguna yaitu HI sama dengan hidrop dikurang losses, sehingga didapatkan HI sama dengan H0 dikurang losses. Nah, bagaimana perbandingan antara HI berbanding H0 untuk mencari efisiensi internal pada turbin? Pertama yaitu seperti HI dibagi H0 sehingga didapatkan efisiensi, maka HI adalah MP kali H0, di mana MP adalah efisiensi pada internal dan HI adalah hidrop yang berguna. Untuk daya turbin dapat dicari dengan NI G kali 427 kali HI dibagi 102 dengan satuan kW, di mana G adalah laju aliran massa uap dengan satuan kilogram per detik, sehingga daya efektif dari turbin adalah NE sama dengan NI dikurang losses, atau NI sama dengan NE ditambah losses, sehingga NN ini dibagi dengan NI sama dengan didapatkan efisiensi, sehingga NI adalah efisiensi kali NI. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai mengenai turbin uap. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin kita diskusikan, silakan kasih di kolom komentar. Mungkin itu saja. Kalau ada juga kesalahan-kesalahan dan kekurangan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.